tingginya sekitar segini, mungkin sekitar 25 cm. Berarti sekitar posturnya seperti manusia, hanya ukurannya kecil gitu ya? Betul, tapi saya masih tetap lihat semuanya. Itu habis salam pun masih ada di situ? Masih ada di situ. Terus itu nggak ada yang mengganggu sama sekali? Tidak. Itu sekitar jam 1 malam di masjid? Sekitar jam nggak ada orang lain? Nggak ada orang lain, nggak ada orang lain. Takut Pak ya, si orang kecil-kecil itu semuanya takut, duduk dengan bagusnya dan dungkluk semua. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengulik sedikit misteri tentang sosok atau makhluk yang berbentuk manusia tapi wujudnya sangat kecil. Kali ini saya bersama dengan tamu yang istimewa. Beliau memiliki pengalaman melihat sosok manusia berbentuk manusia dengan pakaian lengkap tetapi memiliki wujud dan ukuran yang kecil. Nah, kita sambut tamu kita, Pak Sahlan. Selamat malam. Selamat malam. Saya itu kemarin ketemu sama teman. Ya. Dia cerita Pak Sahlan itu pernah punya pengalaman melihat sosok yang kecil-kecil. Betul. Itu waktu Pak Sahlan kecil itu sekitar tahun berapa ya? Saya kala itu kelas 2 SD tahun 1981. Saya masih kecil. Kalau tahun 1981 berarti suasananya itu masih syahdu sekali ya? Iya, sangat belum ada syahdu. listrik ya kayaknya? Karena tiap bapak saya sholat itu penerangannya bawa pakai penerangan itu Dian, loh, sentir ataupun kompreng itu. Oh, berarti yang seperti Dian tapi kadak-kadak gitu ya? Iya, kalau di bawah kluntang itu, dan itu sangat syahdu sekali karena kala itu belum ada listrik. Ya, karena kita bayangkan saat ini kalau ingat momen-momen seperti itu, romantisme masa lalu. Betul, ya? Betul sekali. Terus jadi ingat masa lalu. Nah, pada saat itu bapak saya sholat. Awal sholat itu takbiratul ihram. Saya biasa karena saya hanya sebatas nemeni dan saya masih kecil, belum tahu apa-apa. Saya biasanya kemeratak, artinya itu kesana kemari di dalam masjid itu main-main lah. Nah, saat itu bapak saya sholat, kok banyak sekali manusia dewasa tapi kecil-kecil itu. Itu ketika berarti munculnya ketika takbir pertama. Ketika masuk masjid belum ada? Belum ada. Seperti biasa belum ada, masih kosong. Itu masjid itu kan ada ruangan untuk sholat dan ada ruangan pertama itu belakang namanya serambi. Nah, saya di serambi masih kosong. Ketika bapak saya sholat, Allahu Akbar, sholat sendirian, banyak sekali di situ orang kecil-kecil. Itu sekitar jam 1 malam di masjid. Sekitar jam nggak ada orang lain di situ? Nggak ada orang lain. Nah, itu berarti si makhluk kecil itu ikut sholat, ya kan? Di sekitar masjid itu ada yang lain nggak, apa ikut sholat semua di belakang? Itu jumlahnya kurang lebih 30. Nah, 30 itu ketika bapak saya Allah Akbar sekitar 5 orang. 5 orang. Saya mengatakan orang karena itu seperti mirip orang. Iya, plek 100% orang bentuknya. Nah, ada 5 orang sudah mengikuti dan yang lain masih ada yang di kolam. Kolam itu tempat wudhu di samping masjid. Kolah itu ya? Kolah ya? Bahasanya kolah. Dan yang paling banyak masih di serambi itu masih pakai sarung. Kalau saya membayangkan berarti situasinya seperti harian orang-orang di masjid itu sholat subuh seperti itu. Persis. Ada yang ketinggalan. Ada yang mau nusul. Seperti itu berarti ya. Persis seperti itu. Tapi itu wujudnya kecil-kecil. Kecil-kecil. Paling besar itu segelas. Nggak ada, kecil dikit. Tapi orang-orang tersebut ada yang kecil, ada nggak sama bentuknya, wujudnya ataupun besarnya nggak sama. Ada yang lebih, tapi paling besar itu 1 gelas, tingginya tinggi lagi. Kalau
satu gelas ini tingginya sekitar segini, mungkin sekitar 25 cm. Berarti sekitar posturnya seperti manusia, hanya ukurannya kecil gitu ya? Betul. Bukan tuyul berarti ya itu ya? Bukan. Kemungkinan besar bukan tuyul. Tapi kalau saya dulu, saya nggak mikir tuyul, nggak mikir itu demit, nggak mikir itu medih. Hanya saya bingung, saya bersandar di dinding masjid, waktu itu masjidnya masih kayu. Saya hanya terpaku, saya heran. Terus saat bapak saya rokaat pertama sudah mau habis, semua sudah makmum semua. Nah, orang kecil-kecil itu berlalu lalang, saya lihat, dia pun lihat saya, tidak ada yang nyapa dengan saya, semuanya menghiraukan. Berarti nggak ada yang bersuara sama sekali? Tidak ada suara, tidak ada yang nyapa, dan semuanya fokus menuju ke bapak saya. Jadi itu orang dewasa ya, karena sama anak kecil tuh nggak main-main gitu ya? Itu semuanya orang dewasa semua. Gitu. Tidak. Sedangkan saya anak kecil, saya juga kala itu saya tidak berani bertanya. Dalam arti saya tidak berani, bukan berarti saya takut itu makhluk halus, enggak. Karena Pak Saleh itu masih kecil ya? Saya masih kecil dan dia orang dewasa semua. Dan cara berpakaiannya ya seperti kita ini, cuman pakaiannya seingat saya tidak seragam. Ada yang pakai hem, juga ada yang pakai kaos lengan panjang, baik dari segi peci, ada yang hitam juga ada yang putih. Jadi ada variasi-variasinya. Variasi. Gitu ya? Persis seperti masyarakat biasa. Masyarakat biasa di masjid seperti ya? Iya. Saya itu dapat informasi di sebuah pesantren di Temanggung itu juga mengalami hal yang sama, Pak. Jadi ada santri dari sana bercerita bahwa beberapa santri Pak Kiai itu mengalami hal yang sama. Mereka melihat sosok kecil yang ikut menjadi makmum Pak Kiai waktu sholat. Dan yang menjadi heran lagi adalah ketika Pak Kiai itu sholat, misal sekarang di Temanggung, besok di Wonosobo, besok di mana gitu, itu ada banyak orang yang melihat itu. Maksudnya nggak cuma satu santri aja. Bisa diasumsikan bahwa kemungkinan itu para makhluk-makhluk kecil itu ingin menjadi makmum. Artinya mereka itu adalah makhluk muslim gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Pada saat itu karena saya masih kecil, saya nggak berpikir panjang, saya hanya heran, itu manusia kok kecil-kecil. Setelah saya dewasa, menyimpulkan bahwa orang kecil-kecil itu seakan-akan mau makmum semua, mau ingin makmum, jangan sampai ketinggalan, seperti itu. Oh, ya kita kan sebagai manusia pasti tahu gesturnya orang yang gugup, orang yang buru-buru gitu ya. Berarti waktu mereka ada yang wudhu terus mengejar sholat itu benar-benar kayak orang buru-buru gitu ya? Iya, buru-buru, karena saya bisa menyimpulkan seperti itu, ya seperti itu. Jadi yang sudah wudhu agak lari itu ngoyok bapak, tapi semuanya ketika bapak saya mau rokok semuanya sudah makmum kabeh. Dan anehnya itu yang makmum ada 30 orang sekitar, itu ada 3 sop ataupun 3 baris, itu tidak menelan tempat banyak. Enggak satu sop manusia biasa gitu ya? Iya enggak, itu kurang lebih menelan setengah meter ataupun 1 meter paling banyak. Kalau saya bayangkan Pak, berarti seperti misal saya sholat, di belakang saya itu saya susun botol aqua gitu ya? Persis, karena ya bentuknya logikanya paling gede 1 gelas. Bayangkan kalau 1 gelas repet dibagi 3 hanya 10 gelas, itu paling besar itu 1 gelas. Bahkan ada yang itu loh, botol hairspray itu sekitar paling banyak yang sebotol-botol itu kalau disusun setengah meter kan 10 itu, padahal itu 3 sop. Nah itu karena saya mendengar cerita ini kan lebih dari 1 orang ya Pak, dan lokasinya itu berbeda-beda. Artinya karena yang mengalami itu udah banyak, artinya kejadiannya kan bisa dikatakan nyata, ya kan? Iya. Tapi memang sulit untuk dibuktikan kebenarannya.
Berarti kan ini kan misteri, sebuah misteri, ya kan? Sebuah misteri, ada sosok atau makhluk berbentuk manusia dengan ukuran kecil ikut sholat. Menurut Pak Sahlan itu tujuan mereka itu apa, Pak? Ya mungkin kalau saya menyimpulkan itu jin. Jin ya. Hadis pun mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insali illa liya'budun. Nah, di situ Allah menciptakan makhluk manusia dan jin suruh ibadah. Nah, itu jin itu ya juga ada jin kafir, ada jin muslim. Salah satunya jin muslim itu saya menyimpulkan kurang lebihnya mungkin tak garis bawahi, mungkin itu kategori jin muslim mau sholat juga mau jamaah seperti itu kurang lebih. Berarti kita bisa berasumsi bahwa jin muslim pun ingin sholat berjamaah dengan manusia. Manusia gitu ya? Betul. Dan kebetulan mungkin waktu itu kejadiannya manusianya adalah seorang kiai gitu ya. Iya. Karena yang di Temanggung itu juga sama, itu kiai, dan yang melihat itu lebih dari 2 orang. Meskipun lokasinya berbeda, yang satu itu di pesantren A, yang satunya lagi di pesantren B. Tetapi yang mereka lihat itu sama-sama para makhluk kecil itu mengikuti seorang kiai yang sama gitu. Iya, karena mau bagaimanapun meskipun itu jin muslim derajatnya kan masih tinggi manusia. Dan anehnya itu justru bapak saya sama sekali tidak tahu, tidak melihat, hanya saya yang melihat. Itu maka bapak saya sholat 2 rakaat salam itu masih mengikuti terus. Tapi masih ada terus. Masih ya waktu itu ya. Masih saya terus karena saya bersandar rada lama di belakang, begitu capek saya duduk. Sudah salam bapak saya sholat lagi dia mengikuti lagi. Itu sholat sunat malam itu ya? Iya, tepatnya sholat apa saya nggak ngerti, kalau itu masih kecil ya, saya hanya sebatas nemeni bapak saya. Itu masih sholat lagi, masih mengikuti lagi dengan khusyuknya itu. Nah, setelah sholat kedua bapak saya noleh ke belakang, maksudnya noleh saya. Biasanya sebelum itu saya kalau bapak habis sholat mau baca apa-apa wiridan, bahasanya mungkin mau wiridan noleh saya main kemana-mana. Nah, saat itu bapak saya noleh saya menghampiri bapak karena saya dipanggil. Saya bilang gini, Pak, kok banyak banget yang ngikuti sholat. Bapak saya ngomong mana? Ya itu mana, sampai bapak saya 3 kali. Itu berarti Pak Sahlan lihat mengikuti semua aktivitas mereka, tapi ketika habis salam, sholat kedua ya berarti ya? Iya, sholat kedua. 2 kali sholat, habis salam nggak lihat apa-apa. Bapak saya nggak lihat, tapi saya masih tetap lihat semuanya. Itu habis salam pun masih ada di situ? Masih ada di situ, Terus itu nggak ada yang mengganggu sama sekali? Tidak. Itu khusyuk hikmat semua? Khusyuk. Semuanya khusyuk, dan semuanya seakan-akan itu kayak takut Pak ya. Si orang kecil-kecil itu semuanya takut, duduk dengan bagusnya dan dungkluk semua. Nah, jadi setelah saya bilang itu kok banyak sekali yang mengikuti, mana bapak saya bilang itu tak tudingi, tak tunjuki gini ini banyak banget. Sampai mana bapak saya heran, ketiganya bapak tanya mana orangnya itu. Terus bapak saya berdiri ngajak pulang saya. Mungkin bapaknya ada perasaan sedikit takut gitu ya? Mungkin takut jelas. Terus berdiri, udah ayo pulang, saya ngikut saja. Nah itu waktu setelah salam, setelah bapak bertanya 3 kali itu kan bapak nggak melihat apa-apa? Iya. Bapaknya Pak Sahlan itu? Iya. Otomatis takut dan pulang gitu kan? Iya. Nah ketika pulang, dalam perjalanan pulang itu ada yang mengikuti? Apa tiba-tiba menghilang celing gitu atau seperti apa? Pada saat itu ketika bapak saya mau pulang, si para jamaah orang kecil-kecil itu gaduh, berserakan. Tapi nggak ada yang berbicara atau? Tidak ada, sama sekali nggak ada. Tapi nggak seperti manusia itu ya? Tidak ada. Seperti manusia, meneng semua. Tapi ada yang masih duduk ngelihat bapak saya dengan
dengan serasa itu, ngapain kok pulang, ada yang sudah berdiri jalan kemana. Jadi saya kurang tahu persis itu yang mengikuti sampai rumah ada apa enggak, karena saya belum nalar. Dan yang jelas mengikuti sampai ada 15 meter keluar dari masjid itu orang 3. Kalau dia memang jin muslim atau sosok itu adalah mereka muslim yang mengikuti itu ingin berguru atau menjaga gitu, mungkin nggak ya? Saya kurang tahu persis. Konon cerita kalau ini keluar dari pengetahuan saya, keluar dari pandangan mata saya, konon itu memang kalau jin muslim khususnya ingin berguru atau dan sebagainya. Saya kurang tahu persis seperti itu. Itu sebenarnya ada relevansinya dengan sebuah buku. Saya pernah membaca sebuah buku, judulnya itu Berdialog dengan Jin Muslim. Di dalamnya itu ada sebuah cerita juga, seorang kiai, dia itu sering didatangi jin. Iya. Jadi jin tersebut itu ingin belajar bersama kiai itu. Para kiai itu udah sering menolak. Tetapi jin itu masih ngikutin, meskipun mereka wujudnya kan bentuknya macam-macam ya. Iya. Kiai itu masih menolak. Alasannya karena nggak pasti jin muslim itu akan selalu baik atau selalu berdampak baik gitu, katanya seperti itu. Berarti kan bisa diasumsikan bahwa jin-jin yang ikut sholat itu adalah jin muslim dan mereka memang ingin berguru dengan atau ingin menjadi makmum dengan kiai tersebut, yang di situ di cerita itu adalah bapaknya pasangan. Mungkin seperti itu ya. Oh gitu ya, mungkin juga seperti itu. Jadi kalau tentang perjinan ya jenengan yang lebih paham. Kalau saya cerita tentang real fakta pada saat kejadian. Nah mungkin konon cerita juga seperti itu. Misalnya setelah itu, apakah ada aktivitas yang agak mencurigakan, misalnya hal-hal yang tidak terlihat di rumah, entah itu kejadian-kejadian supranatural itu pernah terjadi nggak setelah itu? Apa kurang mengingatnya? Pada saat itu karena saya masih kecil ya, seingat saya waktu itu kembali ke awal, pulang kurang lebih 15 meter dari masjid itu masih ada yang mengikuti tiga orang. Kalau boleh dibilang jin ya 3 jin lah. Itu setahu saya itu orang kecil 3 orang. Nah setelah itu saya nggak lihat lagi, saya fokus pulang, tidak noleh ke belakang karena posisi saya digendong. Setelah sampai rumah, jebret, kala itu saya tidur masih bersamaan dengan ibu saya dan bapak saya. Terus ibu saya bilang, kok cepet banget, tidak seperti biasanya gitu. Mungkin biasanya wiridan gitu ya? Mungkin biasanya bapak saya kalau habis sholat 2 kali terus dengklok wiridan ataupun membaca apa, tapi biasanya itu sampai 1,5 jam bahkan 2 jam. Nah itu kan hanya 20 menit sekitar, sehingga ibu saya nanya, kok cepet banget, nggak seperti biasa. Terus bapak saya nanya, lah itu Sahlan lihat orang kecil banyak. Saya langsung tidur, ibu saya ngomong. Terus pagi harinya saya ditanggap ataupun ditanya sama ibu saya, saya lihat ini dan itu, seperti itu. Jawaban ibu Pak Sahlan itu waktu itu gimana? Nah waktu itu ibu saya menyimpulkan kui jin itu yang namanya jin. Yang bicara ibu saya sama bapak saya. Nah kembali lagi, kala itu saya masih kecil, jadi bisa dibilang saya nggak ngerespon lah omong-omongan orang tua. Ketika saya sudah gede, sudah dewasa, saya nyimpulkan semua, terngiang semua, masih ingat semua, dan saya heran sekali, berarti itu jin. Ini kucing saya Pak. Kalau menurut beberapa orang gitu, banyak yang mempercayai jika kita memelihara anjing itu kita memerlukan atau bisa dibantu dijaga secara fisik. Artinya? Nah kalau kucing itu mereka menjaga kita secara supranatural. Contohnya? Atau metafisik. Misalnya tentang hal-hal yang tadi itu kita bicarakan,
kucing itu sering bermain sendiri. Kucing apapun, siapapun kucingnya itu, kucing dimanapun, mereka sering bermain dengan jin. Biasanya seperti itu. Jadi termasuk secara psikologi kita, lalu hal-hal supranatural itu kucing dipercayai dari sejak zaman Mesir kuno itu menjaga kita secara supranatural. Gitu ya. Ya. Kesimpulannya tadi Mbak Sahlan pernah melihat sosok kecil, ya kan? Lalu ternyata ada juga orang-orang yang memiliki kejadian yang sama, ya kan? Seperti tadi Kiai di Temanggung, lalu santri-santrinya itu beberapa pernah bercerita dengan saya, mereka juga memiliki pengalaman yang sama. Mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa ada makhluk atau sosok yang mereka itu artinya itu nggak nakut-nakutin, tapi niatnya itu terlihatnya mereka ingin ikut beribadah dengan kita, gitu ya. Iya. Jika itu bisa dikatakan jin, boleh dikatakan jin, maka artinya ada jin yang bisa kita sebut nakut-nakutin, ada juga jin yang muslim ikut kita sholat, gitu ya. Iya. Nah, iya, seperti itu. Karena saya pada saat itu tambah usia, keluar sekolah SD, saya ngaji. Pada saat saya dewasa, saya cerita sama Pak Kiai terkait dengan saya melihat keanehan. Nah, Pak Kiai jawab, sebenarnya kalau masjid itu tiap harinya, tiap waktunya pun banyak jin yang jamaah, yang mengikuti jamaah. Baik itu subuh, zuhur, asar, dan maghrib, isya, itu semuanya jin mengikuti jamaah. Namun kita orang awam, kita bukan sesama jin, tidak melihat, tapi jin juga selalu mengikuti jamaah. Nah, itu pada saat Anda masih kecil itu diperlihatkan, ya seperti itu. Baik, terima kasih Pak Sahlan waktunya. Sama-sama. Baik teman-teman, itulah cerita dari Pak Sahlan yang memiliki pengalaman pernah melihat sosok yang kecil tetapi berbentuk utuh seperti manusia. Bagaimana menurut teman-teman, apakah itu memang jin muslim? Jika itu memang jin muslim, artinya banyak jin muslim di mana-mana, tidak cuma jin yang menakutkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Muslim Putra undur diri. Di belakang kamera ada Mas Nafi, dan di belakang komputer ada Mas Denny. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bidang perjinan sih apa jenenge? Nah, ini jadi 12.